Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rahmat taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala dari kelompok manapun, baik itu dari yang saat ini getol mengkampanyekan tentang pembatalan nasab Ba'alawi, yaitu tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun yang tetap mempercayai bahwa Ba'alawi dan Habaib yang ada di Indonesia ini bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan dan juga ikhtilaf, perbedaan pendapat merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. Akan tetapi tentu saja perbedaan itu harus tetap mengedepankan ilmu, bukan hanya ilmu, akan tetapi juga mengedepankan adab dan juga akhlak, sehingga perbedaan itu tidak menjadikan alasan untuk saling bermusuhan, saling menyerang, saling menghujat atau mencaci maki. Karena perbedaan di dalam Islam, khususnya pada hal-hal yang sifatnya furu, sifatnya cabang agama bukan usul, itu merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin dihindari. Dan itu sudah terjadi dari masa ke masa, sejak zaman tabi'in hingga sampai saat ini. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada konten kali ini izinkan Al-Fakir untuk memberikan tanggapan mengenai konten yang dibuat oleh, saya tidak akan sebutkan namanya, tetapi pasti semuanya sudah banyak yang sudah mengetahuinya tentang kelompok golongan yang saat ini berada di golongan pendukung Pak Imaduddin, yaitu perihal penolakan kelompok ini terhadap nasab Ba'alawi dan juga pembatalan nasab Ba'alawi bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam konten itu judulnya adalah Kiai Haji Fahru Razi belajar di kandang kebo, modal ilmu secuil, modal cengar-cengir. Itu yang dibuat oleh salah satu pengikut daripada Kiai Imad. Di dalam judulnya, saya ulangi, judulnya Fahru Razi belajar di kandang kebo, ilmu secuil, modal cengar-cengir. Nah, padahal sama-sama kita ketahui Kiai Haji Fahru Razi merupakan ulama, merupakan kiai yang saat ini menjabat sebagai ketua tahfidiyah, ya, kalau tidak salah, dalam bidang keagamaan, menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama Pusat. Al-Fakir sebagai orang NU, sebagai Nahdiyin lah, sebagai santri yang dididik oleh kiai-kiai NU, dididik oleh ulama-ulama NU, tentu merasa terusik dengan pernyataan-pernyataan yang demikian itu. Maka izinkan Al-Fakir dalam konten kali ini untuk memberikan tanggapan, karena itu merupakan hak saya, Al-Fakir, untuk memberikan tanggapan. Bahwa tanggapan saya begini, kalau Kiai Haji Fahru Razi disebut sebagai kiai yang belajar di kandang kebo, modal ilmu secuil, kemudian modal cengar-cengir, ya menurut Al-Fakir mau belajar di kandang kebo, mau belajar di kandang kambing, mau di kandang ayam, di kandang onta sekalipun, itu jauh lebih mulia dan lebih bermartabat, lebih bermanfaat serta barokah keilmuannya, karena berguru dengan ulama-ulama, kepada kiai-kiai, kepada orang-orang alim yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang tentu saja sanad keilmuannya bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada jauh-jauh mondok, ya, belajar kuliah di luar negeri dengan gelar LC,
tapi bergurunya kepada Wahabi, kepada Syiah. Ya, ilmu yang dibawanya justru bersanad bersambung kepada iblis wasyaitonir rajim. Ya, akhirnya pulang ke Indonesia hanya menjadi penebar fitnah dan hanya menjadi provokator, pemecah belah umat, dan menjadi pendukung pembegal nasab dan jadi budak amplop. Ia mengaku sebagai keturunan Wali Songo, tetapi perilaku dan sikap serta akhlaknya tidak mencerminkan ajaran Wali Songo yang sangat masyhur sebagai pembawa dakwah Islam di Nusantara ini, yang lembut dan mempersatukan umat. Jadi para Wali Songo ini, beliau ini sangat mulia, sangat berjasa besar di Nusantara ini karena mengislamkan orang yang belum Islam, mentauhidkan orang, masyarakat ya, yang belum bertauhid. Ya. Jadi bukan justru menyahudikan orang yang sudah Islam. Jadi tidak ada ceritanya para wali songo dulu itu berdakwah dengan kasar, dengan keras, dengan mencaci maki, ya, dengan menghina, dengan merendahkan. Tidak ada sejarahnya wali songo seperti itu. Wali songo berdakwah sangat lembut dan berdakwah mengajak orang-orang yang belum bertauhid, ya, menjadi umat yang bertauhid, menjadi masyarakat yang bertauhid, sehingga sampai saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia di Nusantara ini menjadi penduduk terbesar mayoritas Islam. Itu karena jasa para wali songo. Sedangkan sekarang ini yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Wali Songo justru mencerminkan perilaku-perilaku yang jauh dari ajaran-ajaran Wali Songo. Ini sangat ironi ya. Akan tetapi Al-Fakir tetap menghormati mereka-mereka sebagai ulama, sebagai kiai, baik yang saat ini berada di PBNU ataupun yang di luar PBNU, yang mendukung ataupun yang pro ataupun yang kontra dalam permasalahan nasab ini. Tetapi seyogyanya lah perbedaan itu tidak sampai melampaui batas sehingga sampai merendahkan kiai-kiai NU, ya, apalagi melecehkan kiai-kiai yang ada di PBNU. Ya, sebenarnya kalau saya sendiri Al-Fakir ya, yang dihina, direndahkan, ya tidak jadi masalah. Dan saya terima dengan lapang dada. Saya mau dianggap sebagai orang goblok, orang dungu, disebut sebagai orang yang tidak berilmu, orang jahil, ya tidak masalah. Karena saya bukan siapa-siapa di NU ini. Bahkan di Islam ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Ilmu saya bukan hanya secuil, tapi justru tidak ada statusnya dibanding para ulama dan kiai yang ada di PBNU. Saya ulangi, keilmuan saya Al-Fakir ini tidak ada apa-apanya dibanding para keilmuan yang dimiliki oleh para ulama, para kiai yang saat ini berada di kepengurusan PBNU. Beliau yang berada di PBNU ini bukan hanya alim, ya, tetapi mereka memiliki kapasitas keilmuan yang tidak diragukan. Tidak mungkin menjabat sebagai PBNU, ya, suatu Jam'iyatul A'dham, sebagai organisasi yang terbesar, kemudian diisi oleh orang-orang yang tidak berilmu, tidak mungkin. Jadi saya ingin meluruskanlah, hati-hati ucapannya itu, jangan seperti itu. Kalian tidak setuju, tidak sependapat, enggak masalah, tapi jangan kemudian langsung merasa seperti kalian ini yang paling alim, yang paling memegang otoritas kebenaran. Karena bagi mereka, para gerombolan pembegal nasab dan pendukung tesis Pak Imad ini, semua kiai dan ulama siapapun yang tidak mendukung tesis Pak Imad, mereka katakan, mereka anggap bodoh. Jadi mereka anggap tidak ilmiah. Bahkan dianggap bukan NU, dianggap sebagai budak Ba'alawi dan juga sebagai budak Habib Yaman ataupun disebut sebagai anjingnya imigran Yaman. Ini yang berseliweran di channel-channel YouTube mereka. Pokoknya bagi mereka hanya gerombolan mereka yang paling alim, alamah, paling ilmiah, merasa yang paling memegang otoritas kebenaran di negeri ini, di dalam NU khususnya, merasa paling Indonesia, paling pribumi, paling NKRI, dan paling NU. Pokoknya yang lainnya dianggap sesat, bodoh, dan goblok. Karena sudah dianggap sebagai dianggap menjadi budaknya Ba'alawi.
Padahal apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Farrozi kemarin saat diskusi live kepada Pak Imad, dengan Pak Imaduddin, ya kurang lebihnya intinya agar jangan membawa-bawa NU. Jadi pesan Kiai Haji Farrozi itu adalah jangan membawa-bawa NU dan mengatasnamakan NU di dalam masalah konflik nasab ini, dan agar tetap menjaga adab dan akhlak sebagai orang NU. Karena semua itu harus dilakukan demi menjaga kerukunan dan keharmonisan hubungan antara ulama NU dan habaib, yang juga saat ini ada sebagian beberapa habaib yang berada di kepengurusan PBNU. Tentu semua itu juga demi menjaga umat Nahdliyin yang ada di bawah. Jadi kalau konflik ini terus-terusan, itu yang di bawah juga bagi orang-orang awam ya, itu merasa terganggu, merasa sangat berdampak, membahayakan. Nanti bisa timbul perpecahan bagi yang pro dan yang kontra. Bahkan saat ini masih ranahnya masih ranah saling menghujat. Tapi bisa jadi tidak menutup kemungkinan nanti bisa menjadi konflik fisik gitu loh. Dan itu yang sangat dihindari dan yang selama ini sangat dijaga oleh NU, karena NU merupakan jamiah besar yang selalu mengedepankan kerukunan, persatuan, dan selalu mengedepankan daf'ul mafasid, menolak kerusakan yang lebih besar. Itu ciri khas karakter NU. Sebenarnya salah beliau Kiai Haji Farrozi ini apa dengan memberikan pesan seperti itu? Beliau memiliki kapasitas itu karena sebagai pengurus PBNU bidang keagamaan. Kemudian masalah beliau tertawa, itu lebih baiklah daripada mereka ceramah melotot-melotot kayak orang kesurupan, mencaci maki habaib, mencaci maki kiai dan ulama, mengatakan habaib Yahudi, imigran Yaman, budak anjingnya Ba'alawi, yang sering mereka gembor-gemborkan di ceramah-ceramah mereka, di panggung-panggung kajian mereka, dan itu sangat tidak mencerminkan ulama NU justru. Jadi masih mendingan lah dan masih beretika yang dilakukan oleh Kiai Farrozi. Mereka ditertawakan oleh pengurus PBNU kalau melihat muka dan tampang-tampang gerombolan mereka yang berseliweran di channel-channel YouTube. Mereka itu, saya pribadi ya sebagai orang awam yang bukan ulama, bukan kiai, ya, orang yang masih bodoh, itu saja merasa risih dan muak. Bahkan rasanya mules, kudu ngising, kudu muntah kalau melihat ceramah-ceramah mereka yang luar biasa, melotot sampai kayak orang kesurupan, menghina habaib. Emang salahnya apa? Ya, kemudian mereka itu dirugikan apa? Ya. Bahkan ulama sepuh seperti Kiai Haji Miftahul Ahyar dikatakan budak Ba'alawi. Ulama alim alamah seperti Kiai Haji Najih Maimun, itu siapa yang tidak kenal beliau? Beliau putra Mbah Maimun Zubair, al-alim al-alamah, Gus Koyum Lasem, itu juga dibully oleh mereka. Apalagi Kiai Idrus Romli dan Gus Wafi sebagai alumni Sidogiri, apalagi tambah lagi itu dianggap oleh mereka sebagai budak Yahudi Yaman. Mereka secara terang-terangan itu bisa dilihat dong di channel-channel mereka itu. Bahkan di komentar-komentar, kolom-kolom komentar mereka, para pendukung-pendukungnya itu. Jadi kesimpulannya menurut saya Al-Fakir, bahwa konflik polemik nasab ini sengaja dicetuskan untuk memecah belah umat Islam, khususnya warga Nahdliyin. Karena tidak bisa kita nafikan loh bahwa mayoritas para muhibbin dan jamaah majelisnya para habaib itu mayoritas warga NU, warga Nahdliyin. Majelis sholawat, majelis manakib, majelis burdah, ya. Jadi kayak majelis maulid itu yang menghadiri itu mayoritas rata-rata santri NU, warga-warga Nahdliyin. Jadi entahlah apa yang menjadi maksud dan tujuan mereka ini, para gerombolan-gerombolan pembatal nasab ini atau penolak nasab Ba'alawi ini, dibalik ini serta merasuki mereka, yang merasuki pikiran mereka, hati mereka. Ya wallahu alam lah, hanya Allah yang maha tahu. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah SWT,
sehingga kita semua umat Islam dan juga bangsa Indonesia secara umum, secara keseluruhan, serta khususnya warga Nahdliyin diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Semoga negara ini baik-baik saja, umat ini baik-baik saja, ya, dan semoga Allah segera membuka kedok-kedok mereka, membuka apa yang menjadi makosid ataupun tujuan mereka dengan semua ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.